Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hasibuan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang mengenai memahami konsep dasar hadis tematik. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas individu dari mata kuliah hadis tematik dengan nama mahasiswa Muhammad Fauzan Hasibuan, NIM 0104202073, dan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LC.MA. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian hadis dan hadis tematik. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, sehingga ekstensinya tidak diragukan lagi. Mengenai hadis pun cukup beragam dan penting untuk dipelajari kita sebagai manusia hamba Allah, umat Muhammad SAW. Salah satunya mengenai hadis tematik. Hadis tematik bisa disebut juga dengan maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Menurut salah satu pakar dari hadis tematik adalah yang bernama Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Selanjutnya adalah metode maudhu'i adalah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema yang tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Selanjutnya adalah dalam kaitannya dengan pemahaman hadis. Pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan mengungkapkan maksud yang terkandung dalam sebuah hadis. Di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang berkaitan dengan tema pembicaraan yang sama, memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Layaknya metode pada umumnya, metode hadis tematik atau maudhu'i ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukan tanpa sebab, karena metode ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha memberikan jawaban lagi permasalahan tersebut yang diambil dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis, di samping memperhatikan perumpamaan manusia. Selanjutnya adalah sebagai hasilnya banyak bermunculan karya ilmiah yang membahas topik tertentu menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah perempuan dalam pandangan Al-Quran dan hadis, dan lain-lain sebagainya. Kelebihan metode hadis tematik, selain karena dapat menjawab tantangan, kelebihan metode hadis ini juga memiliki kelebihan yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Yang kedua adalah dinamis. Metode tematik ini membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang di dalamnya. Baik, yang ketiga adalah membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut, dan tidak perlu membahas hal-hal lain di luar dari tema yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah penjelasan antar hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral, dan kesimpulan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah selain memiliki kelebihan, hadis tematik atau maudhu'i ini mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah
metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh lagi atau membahas yang paling terperinci. Sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Selanjutnya adalah untuk menerapkan studi hadis tematik ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Selanjutnya adalah yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa, asbabul wurud hadis, tanawwu' dan perbedaan periwayat hadis. Yang keempat adalah melakukan kegiatan i'tibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima adalah melakukan penelitian sanad yang meliputi. Yang keenam adalah melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya fillat atau cacat dan syaz melanggar. Yang ketujuh adalah mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan adalah membandingkan berbagai syarah hadis. Dan yang terakhir kesembilan adalah melengkapi pemahaman dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang mendukung. Dan yang terakhir, yang ke-10, menyusun hasil penelitian menurut kerangka dasar konsep-konsep, dan yang paling menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Baik, cukup sekianlah penjelasan dari saya, Muhammad Fauzan Hasibuan, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai pemahaman konsep dasar hadis tematik ini bisa berguna untuk saya pribadi dan untuk yang mendengarkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.